Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Itu adalah nikmat sehat yang tidak pernah diperjualbelikan oleh manusia. Tak lupa salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sarahan yang berjudul Misi Dakwah Kemanusiaan Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah, Rasulullah tak pernah memberi iming-iming hadiah ataupun apapun kepada masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Tapi beliau dengan gencarnya menyampaikan dakwah sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penentangan ketika Rasulullah menyampaikan dakwah bukan hanya terjadi di kalangan keluarganya, bahkan di kalangan teman-teman dekatnya. Salah satunya Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab terus mengawasi gerak-gerik Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Abu Lahab pun mengatakan, jangan turuti kata-katanya karena dia murtad dan pembohong. Bahkan Rasulullah dianggap adalah orang yang menyebarkan hoax. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan ketika masyarakat Arab menyakiti hatinya, beliau tidak pantang mundur untuk menyampaikan dakwah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat besar, disegani dan sangat pesat perkembangannya. Tidak lepas dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sabar dan tabah, penuh dengan keistiqomahan. Tak henti-hentinya beliau menyerukan ajaran Islam yang santun, ramah, dan penuh dengan kesopanan kepada masyarakatnya. Meskipun pada awalnya upayanya tidak membuahkan hasil yang signifikan, namun semangatnya tetap menggelora, tidak berkurang sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dakwah yang diajarkan Rasulullah tidak hanya mengandalkan kesopanan dan kebijakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dakwah dengan kecerdasan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa fase dalam beliau menyampaikan dakwah. Yang pertama, ketika beliau berdakwah di Mekah kurang lebih dari 13 tahun. Fase yang kedua, ketika Rasulullah berdakwah di Madinah kurang lebih dari 10 tahun. Pada masa fase-fase tersebut Rasulullah memiliki tahapan-tahapan. Misalnya pada fase pertama beliau berdakwah di Mekah, di mana dibagi menjadi 2 tahapan. Pertama, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian fase dakwah terang-terangan disampaikan selama 10 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika beliau diberikan Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama ada dalam surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, bahkan beliau juga menerima surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir
وثيابك. Dakwah terang-terangan Rasulullah terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lambat laun dakwah Rasulullah dikenal oleh kaum kafir Quraisy, maka mereka tidak peduli. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad adalah termasuk golongan di salah satu mereka. Padahal Rasulullah telah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, beliau didukung oleh istri tercinta Khadijah, Siti Khadijah binti Khuwailid. Bahkan Rasulullah juga didukung oleh sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Bahkan sahabatnya yang paling dekat bernama Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Abu Bakar membantu dakwah Rasulullah dengan menyeru kepada kaumnya. Dia memilih orang-orang yang percaya kepadanya, yang tentunya mengenal dengan baik. Dari bantuan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, akhirnya banyaklah orang yang memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan dakwah Islam terus melaju dari satu zaman ke zaman menuju zaman yang lainnya, dari satu masa ke masa yang lainnya. Semua menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sukses membumikan Islam dengan ajaran yang ramah, moderat, penuh hikmah dan sangat santun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa banyak orang-orang kafir Makkah dan sekitarnya berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Dakwah di era milenial ini dapat dilakukan dengan memposisikan dakwah sebagai ilmu yang dapat dikembangkan dan dievaluasikan keberadaannya. Keilmuan dakwah perlu dikembangkan menjadi ilmu komunikasi Islam yang lebih kompatibel dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan di era milenial dengan dakwah digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menyebarkan dakwah Rasulullah menerapkan yang pertama, menerapkan ajaran Islam dalam diri terlebih dahulu sehingga dapat menjadi teladan bagi kaumnya. Yang kedua, menjadikan dakwah dengan sikap yang lembut, bijaksana dan keteladanan. Yang ketiga, senantiasa menanamkan sifat kejujuran serta keadilan dari berbagai hal. Yang keempat, menanamkan kebijaksanaan dan wibawa dalam diri sendiri. Yang kelima, selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dakwah yang beliau jalankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, visi Rasul dalam berdakwah adalah memanusiakan manusia. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan beliau, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat yang sedang mengalami kemerosotan moral merupakan suatu keniscayaan. Berbekal wahyu ilahi dan kecerdasan spiritual serta dukungan berbagai pihak, Rasulullah berupaya melakukan perubahan yang sangat mendasar. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, Rasulullah terlebih dahulu merumuskan misi, yaitu dengan langkah-langkah yang ditempuh dengan mencapai visi. Adapun misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah mengajak orang melakukan kebaikan dan meninggalkan larangannya. Kemuliaan manusia sangat ditentukan dengan akhlaknya. Dengan kata lain, akhlak merupakan tolak ukur untuk tinggi rendahnya atau mulia atau hinanya keberadaan seseorang. Dengan demikian sangat beralasan jikalau Rasulullah menentukan visi tersebut di atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat sederhana dan mudah ditiru. Karena sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan melakukan sesuatu, terlebih dahulu beliau akan mempraktekkan dakwah bil hal. Jadi tidak sulit bagi orang untuk mencontoh. Terbentang luas biru lautan, terbang beriring si burung nuri. Kontribusi Aisyah tak diragukan, garda terdepan kesehatan negeri.
saya teringat sebuah syair dari lagu Renungan Kadet yang berbunyi begini. Ku mohon kekuatan ya Allah agar dapat ku jalankan amanah umat dan ikatan demi agama Islam. Dari syair lagu dapat disimpulkan bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah, maka banyak rintangan yang akan kita hadapi. Maka dari itu, sebagai seorang Aisyah sejati, yuk mari kita berdakwah sesuai dengan misi Rasulullah dan para sahabatnya mengembangkan Islam sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq nasrun minallahi wal fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.